Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah. Taib, madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, junjungan kita semuanya, panutan kita semuanya, yang wajib kita cintai, kita rindukan, kita harapkan syafaatnya kelak yaumal qiyamah. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dan masih dalam pembahasan dengan tema perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan kisah pernikahan beliau SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kita telah bahas, kita telah ketahui bahwa hal yang pertama dan utama bagi seseorang yang akan didapatkan, yang akan terlintas dalam benak seseorang yang mempelajari, mengetahui proses atau kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah orang tersebut akan menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok pemuda saat itu, saat menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang jauh sekali dari yang namanya mengutamakan atau mengedepankan urusan kenikmatan jasmani atau urusan syahwatnya. Kita semua tahu bahwa saat Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, usia beliau saat itu 25 tahun dan beliau adalah seorang perjaka yang belum pernah menikah sebelumnya. Dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang saat menikah dengan Rasulullah, usia beliau sudah mencapai 40 tahun. Tidak hanya itu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra pernah menikah sebelum dengan Rasulullah 2 kali. Artinya pernah menjanda 2 kali. Iya. Oleh karenanya jauh sekali bagi seorang Nabi, bagi Rasulullah SAW dalam pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, jauh sekali dari mengedepankan yang namanya kenikmatan jasmani, kenikmatan materi, jauh sekali dari fakta itu, jauh sekali dari perkara tersebut. Terus apa kalau seperti itu? Lantas apa faktor yang membuat Rasulullah tertarik dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu, bahwa faktor utama yang membuat Rasulullah tertarik kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah kemuliaan dan luhurnya budi pekerti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini dibuktikan. Dan ini adalah fakta sejarah bahwa Sayyidah Khadijah memiliki julukan. Julukannya adalah Al-Afifah At-Tahirah. Afifah adalah orang yang menjaga diri dari keharaman, orang yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, walaupun tidak sampai derajat haram. Ini namanya afif. Kalau untuk laki-laki, afifah. Kalau untuk wanita, sudah afifah, tahirah, suci lagi. Ini semakin kuat bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra, identitas utama beliau, yang dengan identitas tersebut beliau dikenal pada masa jahiliyah dulu, adalah
beliau sebagai orang yang sangat mulia, yang sangat luhur budi pekertinya, yang sangat menjaga diri, menjaga kehormatannya. Inilah faktor yang membuat Rasulullah tertarik dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Kemudian perlu diperhatikan, itu pula faktor yang membuat Sayyidah Khadijah Al-Kubra tertarik pada Rasulullah. Maksudnya, akhlaknya Rasulullah, budi pekerti yang luhur yang dimiliki Rasulullah, amanat Rasulullah, kemudian kejujuran Rasulullah SAW. Inilah hal-hal yang membuat Sayyidah Khadijah Al-Kubra tertarik kepada Rasulullah SAW. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pada pertemuan yang lalu pula kita telah membahas, kita sama-sama mempelajari bahwa rumah tangga Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra berlangsung sampai wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra di usia 65 tahun. Artinya 25 tahun usia pernikahan Rasul dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan perpisahan yang terjadi pun bukan perpisahan hidup, tapi perpisahan sebab kematian. Dan saat itu usia Rasulullah 50 tahun. Kemudian fakta bahwa usia 20 sampai 50 tahun adalah usia ideal, di mana seorang laki-laki dewasa menggebu-gebu syahwatnya untuk menambah istri. Dan ini normal terjadi pada laki-laki dewasa. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selama berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menambah istri. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk membeli budak perempuan sekedar untuk melampiaskan syahwatnya. Tidak. Padahal kalau Rasulullah mau, jalannya sangat banyak, pintunya terbuka lebar. Didukung lagi oleh kebiasaan atau adat istiadat saat itu, tradisi saat itu di masyarakat jahiliyah. Kami telah sampaikan bahwa masyarakat jahiliyah saat itu seakan-akan mereka memiliki keyakinan ibahiyah. Ibahiyah itu seakan-akan wanita itu bebas dengan siapapun. Mau tidur dengan siapapun, oke. Mau tidur dengan siapapun, bebas. Seakan-akan seperti itu yang terjadi pada saat itu. Perzinahan merajalela di mana-mana. Tapi Rasulullah selama rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, dari 25 tahun sampai 50 tahun usianya beliau, tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menambah istri atau membeli budak wanita. Juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan, tentunya selama rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, atau juga tidak pernah membeli budak untuk sekedar melampiaskan syahwatnya. Tidak sama sekali. Baik, ada hikmah apa di balik ini? Ada hikmah apa di balik ini? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala wa fi hadha ma yuljimu afwaha ulaika alladhina ya'kulul hiqdu afidatahum 'ala al-islam wa quwwati sultanih minal mubashirin wal mustashriqin wa 'abidihim alladhina yasiruna min waraihim yan'iquna bima la yasma'una illa du'a'a wa nida'a kama qala Allah azza wa jal. Dan dalam kisah ini akan mengekang, akan mengikat, menutup rapat mulut-mulut orang-orang yang iri hatinya terhadap Islam dan superioritas Islam, kekuasaan Islam.
Karena di luar sana banyak orang-orang musuh-musuh Allah yang iri terhadap agama Islam, yang benci terhadap agama Islam, sehingga mencoba mencari-cari celah untuk dimasuki dari celah tersebut untuk memasukkan yang namanya syubhat, agar umat Islam dalam keraguan-raguan dalam keyakinannya. Wal'iyadzubillah. Lihat. Dan mereka, di antara mereka ada yang mencoba mencari celah dari kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Padahal cukup bagi kita yang insaf, yang objektif dalam mempelajari sejarah sesuai dengan fakta sejarah, maka akan mengetahui bahwa Rasulullah jauh dari mengedepankan yang namanya syahwat. Rasulullah jauh dari yang namanya mengedepankan kenikmatan jasmani, jauh sekali. Ini sejarah berkata seperti itu. Dan ini cukup untuk mengunci, mengekang, mengikat mulut orang-orang yang benci, mulut orang-orang yang iri hati terhadap Islam dan superioritasnya dan kekuasaannya. Siapa sih mereka ini? Ada keterangannya. Minal mubasyirin wal mustasyriqin. Mubasyirin, mustasyriqin. Mubasyirin itu siapa? Misionaris. Mustasyriqin siapa? Orientalis. Misionaris dari kalangan Nasara. Orientalis ini orang barat yang belajar kebudayaan timur bukan untuk mencari fakta, tapi untuk mencari celah menghancurkan kebudayaan timur, maksudnya agama Islam yang utama dalam hal ini. Mereka ini berupaya, mereka ini dalam hatinya ada iri, ada hasud terhadap Islam. Sehingga terus mencari celah, dari mana celah itu didapatkan untuk masuk dari celah itu, memasukkan yang namanya keraguan-raguan, memasukkan yang namanya fitnah. Baik, kita lanjutkan. Wa abidihim, dan juga para pengekor-pengekornya, para hamba-hamba sahaya, ini yang ikut-ikutan kepada mereka. Alladzina yasiruna min waraim, yang selalu ngekor di belakang mereka. Yan'iquna bima la yasma'un, yan'iqun itu jadi berteriak keras, seperti berteriak keras kepada hewan atau binatang, yang mana hewan binatang itu tidak mendengar kecuali panggilan dan seruan saja. Jadi percuma. Coba, orang yang ini subhanallah, ta'bir Quran yang indah sekali. Orang berteriak keras, tapi yang diteriaki nggak ngedenger. Gimana rasanya itu? Kira-kira orang yang berteriak ini orang berakal atau tidak? Untuk apa teriak keras-keras? Toh dia tidak akan mendengar teriakan kerasmu. Lihat. Ini mereka. Faqad dhannu, ini kita sudah mulai masuk kepada syubhat yang disebarkan oleh mereka dan cara untuk mengcounternya, menolak syubhat tersebut. Faqad dhannu annahum wajiduna fi mawdu'i zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtalan yusawu minhu al-Islam. Mereka menduga bahwa mereka akan menemukan celah, akan menemukan tempat di mana mereka bisa membunuh Islam. Allah. Mereka bisa memfitnah Islam. Mereka menduga bahwasanya celah itu adalah celah itu terdapat pada kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mereka menduga seperti itu. Jadi mereka ini sudah, ini dibalik pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah dan yang lainnya, istri-istri yang lainnya, ini ada celah di sini yang mungkin bisa dimanfaatkan, bisa dimasuki untuk memasukkan keraguan-raguan, memasukkan syubhat, memasukkan fitnah di hati-hati orang-orang Islam. Agar ragu keimanannya, agar goyah pondasi keimanannya, agar keluar dari Islam. Tapi itu adalah dugaan kosong, dugaan belaka. Wa yumkinu an yushawwiha min sum'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengira bahwasanya dengan dari kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mereka akan bisa mencoreng nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhayyalu, dan mereka berkhayal anna bimaqdurihim an yaj'aluhu 'inda an-nasi fi surati rajul syahwani al-gharik fi ladzatil jasadil 'azib fi ma'ishatihi al-manziliyah wa risalatil 'ammah an 'afafil qalbi war ruh. Baik. Dan mereka berkhayal bahwa mereka akan mampu
akan mampu membuat manusia menduga bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang syahwani, orang yang dipenuhi dengan syahwat, yang tenggelam dalam kenikmatan jasmani, yang jauh terhindar dari yang namanya, jauh sekali dari yang namanya kesucian roh dan kesucian hati. Ini yang mereka ingin gambarkan. Tapi tentu itu adalah khayalan belaka. Kita akan buktikan itu adalah khayalan belaka. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kembali kita pertegas dan perjelas. Mereka kalangan kaum misionaris, kalangan kaum orientalis, dan pengikut-pengikutnya, pengekor-pengekor yang ada selalu ngikut di belakang mereka, menduga bahwasanya mereka akan menemukan celah untuk membunuh Islam. Mereka akan menemukan celah untuk merusak Islam, untuk merusak nama Nabi Muhammad, kehormatan Nabi Muhammad SAW. Di mana celah itu berada? Mereka menduga celah itu ada pada kisah sejarah pernikahan Rasulullah SAW dengan istrinya. Baik. Kemudian mereka mulai berkhayal. Nah, mereka berkhayal, mereka menginginkan bagaimana caranya umat manusia memandang Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang dikuasai oleh syahwatnya. Seorang laki-laki yang mengedepankan, mengutamakan kenikmatan jasmani. Seorang laki-laki yang jauh daripada kehormatan, jauh daripada menjaga kehormatan, jauh daripada bersihnya hati, bersihnya roh. Ini yang mereka ingin gambarkan. Ini mereka ingin gambarkan tentang Rasulullah SAW. Tentang Rasulullah SAW, tapi bagaimana? Baik, kita lanjutkan. Tapi apakah gambaran itu sesuai? Tidak. Gambaran itu, ingat begini ya. Jika orang punya pendapat, kemudian pendapat tersebut tidak didasari dengan fakta dan bukti-bukti, maka pendapat tersebut tidak lebih daripada khayal dan angan-angan belaka, andai-andai belaka. Itu disebut dengan fardhiyah, disebut dengan hipotesa, disebut dengan khayal. Silahkan, para misionaris mau berpendapat, silahkan. Hei kaum orientalis, Anda mau berpendapat, silahkan. Tapi pendapatmu tanpa disertai fakta, data, bukti adalah palsu. Kalau masa kita hoax, palsu itu, gak bener itu. Apalagi pendapat itu bertentangan dengan fakta yang terjadi, yang menjadi kenyataan, yang sudah menjadi membentuk sebuah hakikat. Maka pendapat ini tidak ubahnya adalah khayalan dan andai-andai belaka. Baik, kita lanjutkan. Wa ma'lumun annal mubasysyirin wa mu'dhamil mustasyriqin humul khusumul muhtarifun lil Islam. Ini sebuah pengetahuan, wawasan penting sekali bahwa yang namanya misionaris dan sebagian besar daripada kaum orientalis, mereka ini adalah musuh bagi Islam. Tidak sekedar musuh, tapi musuh yang menjadikan permusuhan mereka sebagai alat untuk mendapatkan uang. Allah, perhatikan. Mereka memusuhi Islam, iya, tapi tidak sekedar memusuhi Islam. Mereka itu seakan-akan menjadikan permusuhan mereka terhadap Islam sebagai profesi yang dari situ akan menghasilkan banyak uang. Itu mereka. Artinya, ya kalau seandainya
ada permusuhan saja, kemudian nggak dapat uang begitu, nggak dibayar, nggak dapat apa-apa, mereka nggak bakal ngomong. Bayangkan. Itu mereka. Yattakhidhunal qadha fi hadzal din sina'atan yatafarraghuna laha wa yatakassabuna minha kama huwa ma'lum. Mereka menjadikan sesuatu yang sesuatu yang mereka anggap itu adalah celah, yang mereka anggap itu aib dalam agama kita ini, mereka jadikan sebagai keterampilan. Allah. Yang dengan keterampilan itu mereka fokus untuk menekuni itu, dan mereka menjadikan pekerjaan mereka dalam menghasilkan uang dari situ. Ini mereka nih kalau pengen tahu. Ini mereka loh, faktanya seperti itu. Lagi-lagi diingatkan, inilah pentingnya manhaj. Beda sekali antara orang yang mencari kebenaran dan orang yang mencari pembenaran. Kalau orang mencari kebenaran, maka yang dicari adalah fakta, hakikat, realita. Ini yang dicari. Kalau sudah menemukan fakta, sudah diam. Tunduk pada fakta, tunduk pada kebenaran. Tapi orang yang mencari pembenaran, orang yang hanya menginginkan sampai kepada syahwatnya, keinginan pribadinya, ambisi pribadinya, dia tidak akan pernah pedulikan yang namanya fakta, tidak akan pernah pedulikan namanya hakikat. Yang dia inginkan bagaimana sampai kepada ambisinya, itu saja. Dan itu gambaran misionaris dan orientalis. Karena yang mereka sebarkan syubhat itu nggak ada apa-apanya, itu khoyal, itu khayalan. Nggak ada bukti, nggak ada fakta, nggak ada dalil. Apa itu? Apa seperti itu? Kalau dalam bahasa ilmiah mereka hanya bersandar kepada al-imkan atau fardhiyat aqliyah. Al-fardhiyat al-aqliyah. Untuk apa? Bersandar kepada angan-angan, kemungkinan, apa itu? Dalam hal mencari fakta, jangan bersandarkan kepada kemungkinan. Karena fakta berbeda dengan kemungkinan. Kemungkinan itu bisa iya, bisa tidak. Tapi fakta menyatakan iya adalah iya, tidak adalah tidak. Selesai. Baik. Ammal aghrar alladzina yasiruna min waraihim fa aktsaruhum yukhasimuna al-islam 'ala as-sama'i wat taqlid. Adapun orang-orang yang tertipu, yang mengekor di belakang mereka kaum misionaris dan orientalis, maka mayoritas dari kalangan mereka memusuhi Islam 'ala as-sama' wat taqlid, cuman ikut-ikutan saja. Itu yang namanya taklid buta, itu yang namanya fanatik buta. Wala ya'nihim an yaftahu adhanahum li bahthin wala fahmin. Dan bagi mereka tidak penting, mereka tidak pernah peduli untuk membuka pikiran mereka untuk mencari hakikat kebenaran dan untuk memahami hakikat kebenaran. Mereka nggak pernah mau itu. Mereka mah tugasnya, kerjaannya, kebiasaannya ngekor. Namanya orang ngekor, ya ikut yang diekori. Itu aja sudah. Mereka yang diekori siapa dalam hal ini? Kaum misionaris, orientalis. Yang ngekor ini memusuhi Islam karena ikut-ikutan. Tidak pernah mau tahu. Dan tidak akan pernah membuka akal dan pikiran mereka untuk yang namanya kebenaran, untuk yang namanya pemahaman yang benar, nggak pernah. Ini mereka. Innama huwa hiwayatut taqlid wal ittiba'. Jadi mereka hanya hobi, kata Syekh Al-Buti di sini dikatakan, mereka hanya hobi ikut-ikutan buta. Fa khisamuhum lil Islam laisa illa min naw'i syarah allati qad yu'alliquha ar-rajulu ala sadrih limujarradi an yu'rafa biha bainan nas intima'uhu li jihatin muayyanah. Baik. Tentu permusuhan mereka terhadap Islam tidak lebih seperti lencana. Tahu ya, anak-anakku pada santri tahu lencana. Papa nama tahu? Pin yang biasa diletakkan sebagai penanda, itu lencana namanya. Jadi mereka ini yang ikut-ikutan ini nggak beda dengan orang yang meletakkan lencana di dadanya, di bajunya, hanya untuk agar bisa dikenali dia ini afiliasinya, dia ini ikut kemana gitu. Hanya untuk itu saja. Nggak ada tujuan lain, nggak ada.
Mikir juga kagak istilah kitanya. Pokoknya yang penting ini loh saya ini lihat saya memusuhi Islam sebagai tanda saya termasuk dari kelompok sana, itu saja. Bukan karena mereka tahu fakta, bukan karena mereka memahami sejarah dengan benar, tidak sama sekali. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita yang tentu ini pembahasan sangat menarik sekali pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita pada surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, ala hadin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.